Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menggapai Tujuan. Dalam suratnya di Filipi 3 ayat 14, Paulus menuliskan demikian: dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan apa yang dilakukan Rasul Paulus dalam hidupnya. Walaupun dikatakan dalam ayat sebelumnya, ayat 6, bahwa dalam mentaati hukum Taurat ia tidak bercacat, ia tidak merasa puas dan merasa cukup. Paulus tidak hidup dalam pasivitas rohani. Sebaliknya, ia aktif, ia giat untuk bisa mencapai tujuan hidupnya, yaitu panggilan surgawi. Saudara, dalam siklus kehidupan, manusia selalu memiliki tujuan pada setiap fasenya. Tujuan ini pun bermacam-macam. Ketika masih anak-anak, tujuannya supaya sekolahnya pandai. Ketika remaja, beda, ingin jadi dokter atau pengusaha sukses. Ketika sudah menikah, tujuannya beda lagi, ingin kaya dan bahagia. Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menentukan tujuan hidupnya, baik itu faktor dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Lalu setelah tujuan itu ditetapkan, umumnya manusia menetapkan target untuk mencapainya. Sebisa mungkin apa yang menjadi tujuannya bisa dengan cepat dicapai. Jadi ada satu target. Meskipun kita juga tahu akhirnya ada yang berhasil meraih tujuannya, ada juga yang gagal. Namun manusia tidak pernah berhenti berusaha untuk meraih apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kegagalan orang lain tidak terlalu berdampak besar atau berpengaruh jika seseorang memiliki tekad untuk mencapai tujuannya. Semangat dan gairah sejati tetap menjadi pendorong dalam perjalanan seseorang mencapai tujuannya. Saudara, melalui apa yang saya sampaikan ini, saya mengajak kita merenungkan. Coba renungkan. Manusia dapat memiliki semangat dan gairah untuk tujuan hidupnya di bumi ini. Namun, kalau kita amati mengapa begitu banyak, maksud saya begitu jarang, kita temukan semangat dan gairah yang sama untuk urusan kekekalan. Tujuan hidup kita di dunia ini sebagai orang percaya tidak pernah berubah, yaitu untuk bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu menjadi kembali segambar dan serupa dengan Allah, kembali memperoleh kemuliaan yang hilang, kembali bisa mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Allah. Hal ini dapat dicapai jika kita berada di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain, saudara. Ini penting. Nah, menariknya, ini adalah tujuan yang harus selalu diperjuangkan, diusahakan, atau dikerjakan hingga kita pulang ke rumah Bapa. Artinya sampai akhir hidup kita, sampai selesai. Seharusnya kita tidak boleh memiliki semangat dan gairah yang kurang untuk urusan kekekalan ini dibandingkan
dengan semangat dan gairah untuk kehidupan di bumi. Kesadaran bahwa tujuan ini hanya akan bisa kita capai, hanya akan selesai jika kita dipanggil nanti, harus membawa kita pada semangat dan gairah sejati untuk mengerjakan tujuan ini sampai akhir hingga selesai. Nantinya kita akan memperoleh hadiah seperti dikatakan ayat tadi, yaitu berupa panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semangat dan gairah sejati inilah yang perlu kita tanamkan dan pertahankan dalam hidup kita. Untuk itu, mari saya ajak kita semua untuk tidak kehilangan gairah sejati untuk urusan kekekalan. Sebaliknya, kita mesti tetap menjaga semangat kita, gairah kita. Kita harus ingat bahwa manusia adalah makhluk kekal yang ketika menutup mata di bumi bukan berarti semuanya selesai, tapi sebaliknya justru akan menghadapi kekekalan yang maha dahsyat. Ini satu realitas yang tidak bisa kita hindari dan harus kita pikirkan mulai saat ini. Kita harus tahu tak seorang pun akan mendampingi kita. Kita akan sendiri di sana, saudara. Itulah sebabnya selama kita masih ada di muka bumi ini, berarti kita masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam meraih tujuan hidup kita yang sejati, yaitu agar kita kelak bisa menghiasi rumah Bapa di balik langit biru, di LB3, langit baru dan bumi yang baru. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya, kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Kita harus memiliki waktu yang berkualitas dengan Dia setiap hari. Betapa sibuknya kita harus punya waktu untuk Tuhan. Kita juga harus tekun belajar firman dan mempraktekannya. Ini tidak mudah, tapi justru karena tidak mudah, maka kita harus melatihnya setiap hari. Di sini Tuhan pasti menyediakan peristiwa dan kejadian supaya kita bisa berlatih hidup dalam kebenarannya. Nah, dengan demikian saya percaya suatu hari nanti kita akan mencapai tujuan hidup kita yang sejati dan kita akan beroleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.